Oke, sekarang kita bahas tentang aturan kosinus. Aturan kosinus ini ketika ada A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Ini kalau pakai A kuadrat. Dan misalkan kita mintanya B kuadrat, maka kalau B kuadrat kita lihat segitiga ini. Kita lihat fokus sama segitiga ini. Nah, sehingga di sini A, kalau A kuadrat sama dengan apa? B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Nah, bagaimana kalau dia B kuadrat? Kalau B kuadrat, maka sama dengan apa? A kuadrat plus C kuadrat min 2AC di depan B, yakni cos B. Tuh. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB, depannya C berarti cos C. Cos C. Ini rumus dari aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini digunakan jika kondisi segitiganya itu diketahui ketiga sisi atau sisinya dua, sudutnya diketahui yang diapit. Sudutnya diapit dua sisi. Tuh. Maka nanti gini, contoh misalkan. Saya punya sebuah segitiga. Contoh pertama. Oke. Ini kita bahas contoh pertama. Nanti kita buat contoh. Contoh pertama. Ada sebuah segitiga. Nah, misalkan di sini segitiga ABC. A, B, C. Diketahui panjang sisinya di sini 3, di sini 2, kemudian di sini sudutnya adalah 60 derajat. Kemudian ditanya berapakah panjang BC, misalkan gini. Maka kan dia menggunakan kasus ini sisi mengapit satu sudut, maka kita mencari BC. BC itu sama aja dengan A kecil, kan begitu. Maka bisa kita tulis BC kuadrat sama dengan AC atau berapa? 3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat min 2 dikalikan 3 kalikan 2 cos berapa? Cos 60. Sehingga BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat berapa? 9 ditambah dengan 4 dikurangi dengan 2 kali 3 kali 2 berarti 12. 12 cos 60 itu kan sama dengan setengah. Berarti BC kuadrat sama dengan 13 dikurangi 6. Berarti BC kuadrat sama dengan berapa? 13 kurangi 6 berarti 7. Maka panjang BC sama dengan akar 7. Selesai. Ini untuk contoh pertama. Sekarang kita contoh kedua. Contoh kedua ini, nah kita akan ini contoh kedua jika diketahui ketiga sisi. Oke. Nah, misalkan di sini adalah segitiga A, B, C.
Kemudian diketahui ketiga sisinya. Di sini misalkan 2, ini 3, kemudian di sini misal 5 cm ya, ini satuannya cm. Kemudian ditanya adalah, biasanya ini yang ditanya adalah sin B. Misal ditanya adalah sin B. Padahal dalam aturan kosinus kan ada muncul sin B kan, berarti kita cari cos dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencari B ini, karena kan sin B yang diinginkan. Kalau yang diinginkan B, maka bisa logikanya kan sin B maka B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Maka kita cari cos B terlebih dahulu. Kita tahu bahwa B kuadratnya berarti berapa? 2 kuadrat. Maka di sini 2 kuadrat sama dengan A kuadratnya berarti depan sudut A, maka di sini ini A. Maka 3 kuadrat plus C-nya berarti otomatis 5 kuadrat min 2, A-nya tadi 3, C-nya tadi 5 cos B. Belum diketahui. Ini berarti berapa? 4 sama dengan 9 plus 25 min 150. Oh, 150, sorry. Nggak usah 50. Maaf. 2 kali 30 lah. Ya, 30 cos B. Sehingga di sini bisa kita min 30 cos B pindah jadi 30 cos B sama dengan 9 tambah 25, 34. 34 dikurangi dengan 4. Berapa? 34 dikurangi 4 sama dengan 30. Iya kan? Maka 30 cos B sama dengan 30. Berarti cos B cos B itu sama dengan berapa? 30 bagi 30, 1. Berarti sudut B, cos berapa yang nilainya sama dengan 1? Berarti berapa? Cos, kalau tahu sudutnya kan mudah. Berarti kan dia 0. Berarti kalau sin B, berarti kan sin 0. Sin 0 itu berapa? 0. Kalau pakai ini bisa, atau menggunakan cara ini, segitiga siku-siku. Sorry ya. Kalau kita gunakan segitiga siku-siku begini. Ada sebuah ini. Kemudian di sini kita gunakan sudut B, ini adalah B. Cos B-nya itu kan 1. Atau 1 bagi 1 kan, berarti kan cos itu sampai miring 1, di sini 1. Ketika miringnya 1, maka di sini akar 1 kuadrat 1 dikurangi 1 berarti 0, di sini 0. Maka sin B itu depan per samping. Akar 0 dibagi 1 sama dengan 0. Boleh pakai ini, atau kalau mau hafal sudutnya ya pakai sudut, terserah. Ya. Nah, itu. Berarti jawabannya adalah sin B sama dengan 0. Oke.